relakanmu untuk cinta. Tak pernah ku sesali saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam ihab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam ihab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam ihab cintaku berdoa padanya. Mari Ustaz. Ustaz di rumah. Oh. Gak apa-apa Ustaz, biar saya aja. Gak apa-apa. Saya bantu ya. Samsul, tingkah laku kamu yang dekat-dekat dengan Resna itu buat aku cemburu. Aku tidak rela. Dan kau Resna, kau sungguh tidak mengindahkan peringatan aku. Lihat apa yang akan aku lakuin sama kalian. Lihat bagaimana aku akan membuat kalian semua menyesal. Oh iya Ustaz. Ya? Maaf, takut kelupaan. Apa ini, Mbak? Tadi ada salah satu ibu-ibu majelis taklim yang nitip surat ini katanya untuk Ustadz Samsul. Oh ya? Ustadz kok ketawa sih, kenapa? Baca sendiri. Ya Allah, jadi mereka tuh nggak tahu kalau Ustadz udah nikah. Ya, sepertinya begitu ya. Ya Allah, Ustadz awas ya kalau sampai kawin lagi. Malah ketawa lagi. Ya udah. Kita ditunggu Ustadz. Ya sih. Samsul benar-benar kurang ajar dia. Berani pemesraan seperti itu di sini. Huh? Kamu lihat nanti suatu saat kamu akan hancur. Assalamualaikum. Salam. Ustadz. Perkenalkan Ibu Rosa. Rosa. Ibu Rosa ini Direktur Eksekutif kita yang baru. Tangan kanan Presiden Direktur. Satu kehormatan saya bisa berkenalan dengan Ibu. Sama-sama Ustadz. Saya sering sekali mengamati ceramah-ceramah Ustadz selama saya di Amerika. Di Amerika, Bu? Iya, dengan menggunakan satelit. Siaran di TV bisa ditayangkan di sana. Bu Rosa selama ini menetap di Amerika. Baru kurang lebih sebulan kembali ke tanah air. Luar biasa. Saya yakin saya bisa banyak belajar dari pengalaman Ibu di sana. Begitu juga dengan saya. Saya bisa mendapat ilmu dari ceramah-ceramah Ustadz. Begini Pak Ustadz, kejadian hari ini semuanya out of control. Saya harus terus terang. Saya sangat menyesalkan sikap Ustadz yang seakan seenaknya sendiri. Saya mengerti, Pak. Saya menyampaikan maaf
yang sebesar-besarnya. Kejadian hari ini dan kemarin sama sekali di luar dugaan saya, Pak. Perlu Ustadz ketahui, pihak EDTV menderita rugi belasan juta rupiah demi memindahkan tempat syuting. Itu yang pertama, Ustadz. Saya paham, Pak Dodi. Saya paham, Pak. Saya sudah menimbang semua risiko yang ada. Saya bersedia mengganti rugi semua kerugian ini, Pak. Kalau saya belum sanggup untuk mengganti materi secara cash, saya bersedia honor saya dipotong sampai semua penggantian selesai, Pak. Yang kedua, yang lebih penting dari sekedar uang, Ustadz. Ustadz harus menyadari ada kontrak antara Ustadz dengan EDTV. Jadi saya minta Ustadz jaga diri baik-baik. Maksud Pak Dodi? Mengenai kejadian kemarin, insiden kemarin, penyerangan. Ustadz harus pertimbangkan. Saya minta Ustadz, undangan tabligh ke daerah-daerah terpencil seperti itu jangan dilayani kecuali ada jaminan keamanan. Maaf Pak Dodi, untuk yang satu itu saya nggak bisa sepakat dengan Bapak. Pak, saya ini dai, Pak. Saya bukan yang lain. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Saya bukan artis, Pak. Dan tidak selayaknya seorang dai memilih tempat di mana dia mau berdakwah. Oke, untuk masalah itu silakan Ustadz dengan idealisme yang Ustadz yakini. Jujur saja Ustadz, saya tidak habis pikir atas apa yang Ustadz lakukan hari ini. Ustadz mengabaikan tanggung jawab untuk satu hal lain yang sama sekali bukan urusan tanggung jawab Ustadz. Pak Dodi, itu jelas tanggung jawab saya, Pak. Ini berkaitan dengan nyawa seseorang, Pak. Tanggung jawab kita semua sebagai muslim. Maaf Ustadz. Tidak ada tindakan dari Ustadz yang salah hari ini, Pak. Justru itu adalah tindakan yang sangat terpuji. Jarang, Pak, Ustadz zaman sekarang yang tidak hanya berbicara, tapi juga memberikan keteladanan dengan amanah sangat nyata. Boleh saya berpendapat sedikit? Ustadz, apa yang sudah Ustadz lakukan hari ini sangatlah bagus. Justru tadi saya berpikir kalau itu adalah ide kreatif dari tim kita. Dan saya nggak mengerti, Pak. Kenapa acara sebagus ini dinilai buruk? Itu yang harus kita ubah dari mindset kita. Kita nggak harus syuting di dalam studio terus. Kita harus pindah-pindah supaya semuanya bervariatif. Dan Ustadz, bagaimana kalau di saat Ustadz mengadakan ceramah di daerah terpencil kita liput? Kita bisa melihat bagaimana suasana orang-orang di sana. Dampak dari ceramah tersebut seperti apa? Karena saya rasa itu sangat menarik. Selamat, saya sangat puas sekali dengan Ustadz hari ini. EDTV beruntung, dan menurut saya Ustadz tidak perlu menggantikan biaya apapun. Karena tidak ada kerugian apapun. Dan Pak Dodi, terlepas dari kejadian yang sudah terjadi di belakangnya, saya tetap mengapresiasikan kalau acara tadi patut diacungi jempol. Sekali lagi, selamat buat Ustadz. Ada yang bisa saya bantu? Saya nggak perlu basa-basi di sini, Pak. Saya di sini mencari pekerjaan. Dan saya yakin Bapak pasti punya satu pekerjaan yang cocok buat saya di perusahaan EDTV ini. Apapun itu. Kok Bapak diem? Apa diem jawabannya, Pak? Bapak ngerasa keberatan saya bekerja di sini. Ada hal yang harus saya pertimbangkan. Pertimbangan secara baik-baik, Pak. Tapi bukan posisi saya yang Bapak pertimbangkan. Lebih tepatnya mempertimbangkan posisi Bapak di perusahaan ini. Perusahaan EDTV. Kalau tanpa ayah saya, Bapak nggak mungkin menjadi presiden direktur di perusahaan ini. Dan ayah saya kenal dengan semua komisaris di perusahaan ini. Jadi Bapak tahu resikonya, Pak.
Bagus kalau Bapak ngerti. Dan kalau sampai saya nggak bisa bekerja di perusahaan ini, Bapak akan menyesal. Bapak akan menyesal seumur hidup Bapak. Pikirin baik-baik. Ustadz Samsul. Mau pulang, Ustadz? Iya, saya harus ke rumah sakit karena sudah janji. Selesai di sini, saya harus ke sana langsung. Saya antar ya. Tidak usah, malah merepotkan nanti. Ya. Ustadz, saya mau menanyakan sesuatu. Ini masalah fikih. Masalah fikih apa? Begini, apa di dalam fikih diperbolehkan kalau seorang istri meminta cerai kepada suaminya? Iya, tentu saja boleh. Memang hak cerai ada di tangan suami. Tapi dalam kondisi tertentu, istri boleh meminta cerai pada suami. Kondisi seperti apa, Ustadz? Maaf Mbak, kalau boleh tahu kenapa Mbak menanyakan masalah ini? Enggak. Teman-teman saya banyak yang nanya sama saya dan sampai sekarang saya belum tahu jawabannya seperti apa. Iya, maaf Mbak. Tapi untuk menjelaskan masalah ini, saya tidak bisa dalam waktu yang singkat. Karena ini bukan masalah yang kecil. Bagaimana kalau nanti kita cari waktu yang lebih luang? Karena sekarang saya harus ke rumah sakit. Insya Allah nanti saya akan jelaskan secara rinci. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Samsul, Ya, Ustadz mau kemana? saya mau ke rumah sakit Bu. Oh, mau menjenguk anak itu ya? Iya betul. Barusan Pak Dodi juga cerita sama saya kalau Ustadz menemukan mereka di daerah Jakarta Timur. Betul sekali Bu. Saya benar-benar salut dengan jiwa sosial Ustadz. Kalau diperbolehkan, apa saya boleh jenguk mereka? Oh, tentu saja Ibu. Kapanpun Ibu punya waktu, silakan datang. Nggak perlu kapanpun Ustadz, tapi sekarang juga. Di samping saya mau melihat kondisi mereka saat ini, saya juga berpikir mungkin bisa dijadikan topik untuk tayangan baru kita. Saya rasa untuk yang kedua, Ibu tidak perlu datang sendiri, Ibu bisa menyuruh orang. Menyuruh itu justru membuat bangsa kita ketinggalan. Lagi pula menurut saya, untuk membuat program yang bisa menyentuh hati penonton, buat apa saya harus menyuruh dan menggunakan mata orang lain, Ustaz? Lagi pula selama saya bekerja di TV Amerika, saya udah terbiasa bermental jurnalis. Luar biasa Bu. Ini pelajaran berharga pertama di pertemuan kita yang saat ini. Silakan saya antar Bu. Dalam mihab cintaku berdoa. Setelah dinyatakan sadar dan melewati masa kritisnya, anak ini terus merintih memanggil-manggil neneknya. Neneknya bagaimana sih? Masih kritis, Mas. Masih di ICU. Ricky dari tadi menunggu di sana. Dia nggak mau beranjak. Kasihan Ricky, Mas. Sepertinya dia ketakutan kehilangan neneknya. Apa orang tuanya tahu kondisi anak ini? Saya nggak tahu apa dia punya orang tua atau tidak. Sejak saya temukan, saya belum banyak bicara sama dia. Kasihan sekali kamu, nak. Nenek jangan tinggalin Vira, Nek. Vira takut. Nama kamu Vira. Ini bukan nenek sayang. Tapi sebentar lagi nenek kamu akan sembuh dan akan datang ke sini. Nenek jangan mati. Jangan tinggalin Vira, Nek. Vira nggak mau sendiri. Ini bukan nenek, nak. Ini ibu. Ibu Vira udah meninggal. Ibu Vira tinggal di surga.
bisa menganggap saya sebagai ibu kamu. Jadi kamu gak usah takut sendiri. Ya. Saya permisi. Maaf kalau saya sangat emosional. Saya tidak bisa melihat kondisi seperti ini. Tidak masalah, Bu. Setiap orang yang melihat Vira juga pasti akan seperti ibu, akan menangis. Boleh saya melihat neneknya? Di ICU, mari saya antar. Ricky, Bagaimana perkembangannya, Suster? Masih kritis, pasien belum boleh diganggu. Tunggu sampai masa kritisnya lewat. Biarpun cuma sebentar aja nggak bisa, Suster. Belum bisa untuk sekarang, bersabarlah. Permisi. Ustaz, Bu Zizi. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti lain waktu saya akan datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ricky, bagaimana nenek kamu? Ricky, saya tahu kamu sedih. Tapi kamu tidak melewati kesedihan ini sendirian. Kamu lihat kan? Banyak orang yang perhatian, mendoakan, bahkan menjenguk nenek kamu. Kamu harus sabar, kamu harus kuat ya. Silakan Ustadz baca dengan seksama dan Ustadz tanda tangani. Saya harus melaporkan semua kegiatan saya, Pak. Ya, Termasuk kalau saya harus berdakwah di lingkungan rumah saya sendiri. ya. Dan ini permintaan Presiden Direktur supaya semua program terkendali dan rapi. Maaf, Pak. Tapi ini sama saja merampas kemerdekaan saya, Pak. Terserah Ustadz. Pilihan Ustadz hanya mau menandatangani pernyataan ini atau apa, Pak? program Ustadz di EDTV dibekukan. Dibekukan? Saya mohon pengertian Ustadz. Ini adalah permintaan dari Pak Jepri, Presiden Direktur kami. Saya tidak punya wewenang untuk mengambil inisiatif lain atau keputusan lain kecuali menaatinya. Pak, saya harus bicara langsung sama Pak Jeffrey, Pak. Ustadz pikir saya bohong, mengarang-arang perintah. Ustadz tidak percaya sama saya. Saya mengatakan yang sebenarnya, Ustadz. Saya mau bicara sama Pak Jeffrey karena beliau yang mengeluarkan keputusan ini, Pak. Tapi itu sama saja dengan Anda melukai saya. Anda melangkai saya. Baik, Pak. Saya nggak akan bicara sama Pak Jeffrey. Tapi bukan berarti saya setuju dengan semua ini. Saya minta waktu untuk berpikir. Baik. Saya beri waktu Ustadz untuk berpikir. Tapi cukup 1 hari saja. 1 kali 24 jam saja. Tidak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Wa a'udhu bika minal jubni wal buhl. Wa a'udhu bika min ghalabatid daini wal qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemurungan dan kesusahan. Aku berlindung padamu dari kemalasan. Aku berlindung padamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung padamu dari tekanan hutang dan paksaan orang lain. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu yang terang. Amin ya Rabbal Alamin.
Anak yang manis. Tapi sayang dia terlalu kurus dan pucat. Kasihan sekali kamu, nak. Kamu sama sekali nggak diurus. Nek, jangan tinggalin Vira, Nek. Vira takut. Vira. Tadi dia bilang kalau nama dia itu Vira. Jangan-jangan. Jangan-jangan anak itu. Ya Tuhan, kalau emang iya, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin itu Vira. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kelak di surga nanti akan dikumpulkan dengan para nabi dan siddiqin. Firman Allah, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ganjaran berikutnya untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, di akhirat kelak wajah mereka akan tampak bercahaya, berseri-seri. Dan mereka juga mendapatkan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat bisa melihat wajah Allah. Sesuai dengan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah orang-orang beriman pada hari itu akan berseri-seri. Mereka memandang wajah Tuhan mereka. Wah, kalau wajah berseri dan bercahaya, nggak perlu pakai pemutih wajah lagi dong Ustazah. Wajah aku yang hitam ini bisa jadi bercahaya ya? Ih, pede banget. Emang kamu yakin udah taat pada Allah dan Rasul-Nya? Ya, aku kan sedang berusaha. Boleh dong ya Ustazah, berangan-angan masuk surga? Ya, kita semua memang harus berusaha. Dan kita minta dirahmati sama Allah agar kita semua bisa masuk surga. Amin. Dan kelak, wajah orang-orang yang beriman, wajah orang-orang yang taat akan lebih bercahaya dibandingkan bulan purnama. Dan wajah mereka akan lebih indah bila dibandingkan dengan wajah manusia paling indah di muka bumi ini. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Subhanallah. Karenanya, hidup kita di dunia ini yang cuma sebentar. Mari, jangan kita sia-siakan. Kita gunakan untuk beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi kenapa kalau mau taat itu susah banget ya Ustazah? Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kebenaran itu yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu berat, namun lezat akibatnya. Dan kebatilan itu ringan, namun buruk akibatnya. Ya, mari kita sudahi majelis kita hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Syamsul. Ke toko pakaian ya Mas? Iya, sebentar ya Mas ya. Pak, kenapa Papa menekan Ustadz Samsul seperti itu, Pak? Resna udah tahu semuanya walaupun Papa nggak cerita sama aku. Aku sama Ustadz Samsul itu satu tim. Aku hostnya dan dia pengisi acaranya, Pak. Kita itu harus kompak. Apapun kita ceritakan yang terjadi di dalam tim kita. Tidak ada satupun yang kami sembunyikan, Pak. Dan dengan peraturan aneh seperti itu, sebenarnya IDTV telah bertindak semena-mena. Dan seharusnya IDTV mengalami kehancuran karena hal itu. Resna, sudah.
Kamu jangan mendramatisir masalah. Ustadz Samsul aja tidak bicara seperti kamu. Karena Ustadz Samsul menghargai papa. Ini sebenarnya kenapa sih? Apa karena kemarin? Karena Ustadz Samsul memaksa untuk memindahkan Seth ke rumah sakit. Iya. Pak, dengan tayangan seperti itu, IDTV akan mengalami keuntungan yang sangat besar. Terbukti kan, ratingnya sangat tinggi kan? Dan seharusnya Ustadz Samsul mendapatkan penghargaan karena inisiatifnya dia. Dengar papa, nak. Kamu memang anak papa. Dan kita sama-sama bekerja di kantor ini. Tapi ini bukan milik keluarga. Perusahaan ini bukan milik keluarga kita. Kita hanya karyawan, bawahan. Ada yang harus kita taati. Dan sekali lagi papa peringatkan sama kamu. Ini adalah perintah dari Presiden Direktur EDTV yang tidak bisa diganggu-gugat. Titik. Sebegitunya dia membela Samsul. Kurang ngajar. Apa sih hebatnya Ustadz Gadungan itu? Aku harus memberi pelajaran pada Resna. Dan Samsul harus kuberi pelajaran 10 kali lipat lebih besar. Dalam mengharap cintaku berdoa. Mas, aku sini dulu ya. Sudah, Mas ke sana ya. Tiga dulu lah, mudah-mudahan Kira suka. Oh ya, jilbabnya. Oh, itu dia. Maaf, Mbak. Bisa bantu saya? Ya. Saya cari baju muslimah yang modis. Itu yang mana ya? Modis itu relatif, Pak. Tergantung keperluannya. Memangnya bajunya untuk acara apa? Bisa saya bilang untuk presenter acara TV. Oh, yang ini bajunya. Tadinya saya milih yang ini, tapi nggak tahu deh. Sepertinya kurang pas, Pak, menurut saya. Sebentar ya. Nah, yang ini sepertinya boleh juga, Pak. Bajunya anggun, elegan juga modis. Warnanya juga bagus. Iya, ini kelihatan cocok ya. Nggak terlalu mewah sama nggak terlalu sederhana. Waalaikumsalam. Kamu udah selesai belanja sih? Iya, alhamdulillah sudah dapat baju dan jilbabnya. Tapi sebentar ya, Mas, aku mau bayar dulu. Iya. Untuk jilbabnya, ini yang pas yang mana ya? Sepertinya yang warna krem, lalu ada manik-manik birunya. Keren. Nah, yang itu, Pak. Yang warna krem, lalu ada manik-manik birunya. Karena warnanya senada dengan bajunya. Ada unsur krem, juga ada unsur biru. Jadi berapa? 300. Mbak. Buat siapa sih, Pak? Buat istrinya ya? Iya, untuk istri saya. Mari, Pak, saya duluan. Makasih ya. Mas, aku sudah dapat baju dan jilbab untuk Vira.
Mas juga sudah dapat buat Ricky. Ayo. Bagaimana? Nah, ini bagus sih. Kamu kelihatan anggun pakai ini. Dengan kamu seperti ini, kamu pasti bisa mengalahkan Resna. Dan kamu bisa menjadikan host yang paling bagus buat EDTV. Tapi aku belum pernah jadi presenter sebelumnya. Duduk dulu. Sekarang gini, semuanya sudah aku siapkan ya. Kamu nggak usah khawatir. Maksudnya? Sebentar lagi ada para ulama agama yang bisa mengajarkan sama kamu. Kamu percaya sama saya? Oh ya? Ya. Kalau emang kamu mau sukses, kamu percaya sama saya. Saya bisa membantu kamu. Kamu harus percaya. Selamat siang, Bos. Siang. Kok sendiri? Mana orang yang suruh saya datengin? Beres, Bos. Ini dia orangnya. Mana? Ayo, Pak, silakan. Selamat siang, Pak Robin. Siang. Kok nggak pakai salam? Loh, ini kan zaman modern. Tapi kalau mau pakai salam juga bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai gimana? Bisa ngajarin Isti untuk menjadi host siraman rohani atau tidak? Pasti bisa. Beliau Kiai Sodron Falafel orang hebat. Berapa lama? 2 jam cukup, Pak Robin. Bagus. Sini. Sebentar lagi saya akan pergi. Gak mau sini ya. Semuanya harus ada perkembangannya. Ya? Baik, Bos. Siap. Ya udah kalau gitu saya tinggalin. Saya masih ada urusan. Isti, kamu harus belajar sungguh-sungguh ya. Jangan sampai gagal. Nanti ketemu di kafe biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Monggo. Nganu. Jadi acara itu kita bisa golongkan menjadi 2 jenis. Itu yang kamu harus paham. Yang pertama, acara itu santai dan rileks. Pada saat itu kamu bisa cengengesan. Bisa. Karena itu acara santai itu nganu. Gaul, Pak Kiai, gaul. Gaul. Dan ada lagi acara yang keduanya adalah acara yang kamu bawakan dengan serius. Karena acara tersebut adalah acara yang formal. Serius. Hostnya juga mesti begitu. Karena itu ada 2 macam, ada 2 jenis acara tersebut. Kamu ngerti ya? Ngerti. Karena itu ketika mengucapkan salam, ingat, harus berdesis. Mesti latihan seperti itu, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila perlu kamu getarkan. Coba kau ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir. Coba latihannya. Ya. Sedikit lagi. Hampir sedikit lagi. Langsung salam. Coba. Salam. Waalaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, mesti begitu latihannya ya. Jadi, Ustadz harus melaporkan semua kegiatan dakwah Ustadz. Betul. Dan Ustadz juga harus menandatangani perjanjian itu. Iya. Aneh, peraturan ini benar-benar aneh. Kami juga merasakan keanehan itu, Bu. Itu sebabnya kami merasa perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ibu. Bu Zizi, saya sendiri juga belum tahu bagaimana kondisi EDTV sebenarnya. Karena Ustadz tahu kan, kalau saya baru aja bergabung. Karena saya menilai sejauh ini Pak Jeffrey adalah orang yang bijak dan adil. Apa itu artinya Ibu menyarankan saya untuk menandatangani surat itu, Bu? Kalau memang ini adalah kebijakan Presiden Direktur, saya rasa itu yang terbaik. Tapi Bu, soal keanehan itu? Iya Bu Zi. Menurut saya pribadi, peraturan ini memang agak aneh. Tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya cuma bawahan. Tapi kalau saya menjadi ustadz, saya pasti akan menandatangani surat itu. Bu Rosa, maaf Bu ya. Apa Ibu nggak bisa bantu saya? Misalnya begini, Ibu menunjukkan ketidaksetujuan Ibu atas kebijakan Pak Jeffrey. Kalau peraturan itu baru usulan dan baru mau dimasukkan dalam rapat sidang direksi, mungkin saya bisa bantu. Tapi ini kondisinya beda. Jadi menurut saya sebaiknya tanda tangani surat itu. Bu, ini masalah konsekuensinya, Bu. Saya nggak mau kalau nanti saya dibatasi dalam berdakwah. Atau bahkan saya dilarang dalam berdakwah. Di samping itu juga saya punya hak untuk mengatur kehidupan pribadi saya, Bu. Ustadz Samsul nggak usah khawatir. Kita bisa masukkan dalam surat redaksi. Kalau Ustadz tidak harus terbelenggu dengan peraturan yang ada. Apa bisa begitu, Bu? Kita coba aja. Yang terpenting kita udah berusaha dan kita lihat bagaimana reaksi Pak Jeffrey. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nggak ada yang sulit saya bayangkan. Ternyata Ustadz Samsul setuju dengan perjanjian ini. Coba saya lihat. Jadinya saya ngira kalau Ustadz Samsul itu tidak setuju dengan perjanjian itu. Ternyata saya salah. Syukur kalau begitu. Ustadz Samsul mau bekerja sama dengan kita. Kok ini redaksinya berubah? Hah? Di redaksi sebelumnya nggak ada klausal ini. Bila di kemudian hari peraturan dalam perjanjian ini dianggap mengekang dan menghambat kegiatan dakwah pihak kedua di luar kegiatan dakwah pihak kedua di EDTV, maka pihak kedua berhak mengajukan revisi atas perjanjian ini. Apa-apaan sih, Pak? Sebelumnya nggak ada. Ini masalah sepele, Robi. Rob, dalam setiap perjanjian pasti ada revisi ulang untuk memperbaiki. Ya. Jadi kalimat ini nggak ada masalah buat saya. Tapi dengan adanya kalimat itu, Pak, Ustadz Samsul bisa seenaknya mengatur jadwal syuting. Apa semudah itu, Rob? Saya kenal betul dong dengan Ustadz Samsul. Dia tuh mau bekerja sama dengan pihak manapun. Asal tahu aja, Rob, dalam perjanjian ini ada peringatan untuk Ustadz Samsul. Dia tidak seenaknya mengatur schedule syuting. Itu yang penting kan? Kalau aku terus ngotot, bisa-bisa Pak Jeffrey mengetahui maksud aku yang sebenarnya. Atau malah kedok aku terbongkar kalau aku tidak menyukai Samsul. Baiklah, untuk sementara aku mengalah dulu. Gimana? Kamu setuju kan? Ya oke lah, nggak ada masalah. Tapi saya punya syarat. Gimana kalau Ustadz Samsul itu menyerahkan semua jadwal tabligh dia di luar jadwal di TV yang dia sanggupin semuanya? Untuk apa sih? Rob, ini menurut saya kita sudah terlalu turut campur urusan pribadi dia. Kita nggak bisa dong gitu. Bukan turut campur masalah pribadi. Dia itu udah menjadi ikon di perusahaan EDTV ini. Dan citra apapun yang melekat pada dia itu melekat pada kita.
Dan kita masih punya kepentingan untuk bisa mengatur kualitas program kita. Harus ada standar-standar khusus yang diterapkan saat dia melakukan tablik di luar, agar citra EDTV itu terjaga. Itu yang saya rasain. Udah, nanti saya ngomong sama dia. Samsul, kita lihat sejauh mana kamu bisa menghindar dari jerat aku. Kita lihat. Aduh. Jam segini baru pulang. Bukan urusan kamu. Kamu mabok lagi ya? Bukan urusan kamu. Semua ini bukan urusan kamu. Perempuan dungu. Ini cara kamu menyambut suami kamu, ha? Dengan mempertanyakan seperti ini. Aku sangat tahu ya apa yang kamu lakukan di luar sana. Aku tahu semuanya. Udahlah, nggak usah so tahu. Semua ini bukan urusan kamu. Perempuan dungu. Kamu kira di sini cuman kamu yang bisa selingkuh? Saya nggak pernah selingkuh. Kamu yang selingkuh. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu berbuat manis dengan laki-laki tengik itu. Dan kamu selalu bela dia. Fitnah. Kamu sengaja kan ngelakuin ini semua? Kamu sengaja untuk nutupin semua kebusukan kamu, ya kan? Berapa kali aku bilang sama kamu, ini semua bukan urusan kamu. Ya tadi aku gak mau bicara sama kamu. Tapi semuanya kenyataan. Dan gak ada yang bisa ditutupin. Titik! Robin. Apa lagi? Ceraikan aku. Ceraikan aku. Kamu sama aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Aku mau kita pisah secara baik-baik. Ini semua untuk kebaikan kita berdua. Dan aku udah nggak sanggup hidup seperti ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Termasuk kamu bisa hidup bersama perempuan itu kalau kamu mau. Tapi aku mohon ceraikan aku. Aku bebas melakukan apa aja. Mau aku bercerai, mau enggak, semuanya terserah aku. Dan kamu pikir dengan kamu bercerai sama aku, kamu bebas, ha? Kamu bisa melakukan apapun. Dengan kamu bercerai sama aku, kamu sudah menjadi milik aku. Dan orang yang sudah menjadi milik aku, tidak akan aku biarkan untuk orang lain menyentuh dia. Siapapun. Dan kalau sampai orang itu menyentuhnya, dia akan menyesal seumur hidup. Kamu dengar itu? Dalam mihab cintaku berdoa. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Iya, bagus Dela. Dela harus ingat ya, kesempurnaan tilawah itu dengan memperhatikan tahsin tilawah. Salah satunya adalah pengucapan huruf dengan jelas dan benar. Ya. Amma yatasa'alun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan Dela? Dela alhamdulillah sekarang semakin baik. Daya hafal ayatnya juga semakin baik. Syukur alhamdulillah. Ustaz ada waktu malam ini? Ada Pak. Bapak perlu dengan saya? Iya, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Ustaz. Tapi tidak sini. Bisa bicara sebentar? Nah, bisa, sebentar Pak ya. Dela, murojaahnya diterusin sama Mbak Zizi ya. Zizi, terusin ya. Ustadz mau kemana? Ustadz ada perlu sama Papa sebentar. Nih, terusin sini. Terusin.
amma yatasaalun. Ada apa, Pak? Kok seperti ada yang mengganggu pikiran Bapak? Iya, Ustaz. Sebenarnya saya sudah lama memendam masalah ini. Saya nggak tahu lagi harus bicara sama siapa. Awalnya saya pikir masalah ini hanya ringan. Tapi makin lama makin berat, Ustaz. Dan saya nggak nyangka masalahnya bisa menjadi serumit ini. Sesama Muslim kita bersaudara, Pak. Dan selayaknya saudara, sudah seharusnya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Apa yang saya bisa bantu untuk masalah Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Alhamdulillah, Ustadz Samsul di sini. Kami diberitahu Nadia kalau Ustadz ada di sini. Bapak ada perlu sama saya? Iya, Pak Ustadz. Sedang ada persoalan gawat. Gawat gimana, Bang? Apa memang Pak Ustadz belum mendengar kalau di daerah kita teh sudah kedatangan Kiai Edan, ngaku nama cenah dari Jeddah? Kiai siapa? Kok nggak pernah ke masjid? Itulah Pak Broto, saya juga heran. Ngomongnya mah yang aneh-aneh Kiai Edan teh, kayak asal nyelangap saja. Dia bilang kalau ke masjid teh tidak level, bukan makomnya. Dan makom dia mah katanya sholatnya di Masjidil Haram. Jadi begitu masuk waktu sholat teh sudah otomatis dia ada di Masjidil Haram. Orang nggak waras gitu nggak usah diladenin. Bukan begitu persoalannya, Pak. Eta Kiai Edan teh suka melecehkan, mencaci maki, menghina ustadz-ustadz, termasuk Pak Ustadz Samsul. Malah baru saja kan Kiai Edan teh membuat gaduh di warungnya Ibu Siti. Buat gaduh gimana? Mabok, Pak, mabok. Meminum minuman keras, Pak Ustadz. Katanya kata dia mah buat dia teh halal, sebab dia orang yang khusus. Malah Pak Ustadz, eta Singarjo ikut-ikutan. Katanya dia juga termasuk orang yang khusus. Ini gawat, Ustadz. Nanti kalau banyak orang ikut-ikutan mabuk karena diakui orang khusus oleh si Sodrun, gimana, Ustadz? Dia perlu disadarkan, Ustadz. Demi cintaku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang